Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat datang kembali di rumah kita, channel Cerita Momo. Sahabat, kisah yang akan Momin bawakan kali ini benar-benar menguras air mata sekaligus bikin hati panas. Coba bayangkan, suami dan mertua pamitnya mau berobat keluar kota, ternyata mereka malah terbang liburan mewah ke Singapura bersama wanita lain. Dan yang paling menyakitkan, mereka bersenang-senang di sana menggunakan uang perusahaan milik istrinya sendiri. Tapi, karma itu nyata, sahabat. Apa jadinya ketika sang istri tahu dan memblokir semua akses keuangan mereka saat mereka sedang makan enak di negeri orang? Dari tawa bahagia, berubah jadi tangisan penyesalan di balik jeruji besi. Nah, sebelum kita masuk ke kisah pembalasan nada yang menyentuh hati ini, yuk tunjukkan dukungan kalian dengan cara tekan tombol like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan seperti biasa, yuk kita absen dulu. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Momin mau sapa dulu nih sahabat-sahabat setia yang sudah siap menemani perjuangan nada hari ini. Sudah siap? Tarik napas dalam-dalam, dan mari kita masuk ke ceritanya. Wajah Nada terlihat lelah sore itu. Tumpukan berkas di meja kerjanya seolah tak ada habisnya. Sebagai pemilik perusahaan garmen yang sedang berkembang pesat, ia nyaris tak punya waktu untuk sekadar menarik napas panjang. Namun, semua kerja keras ini ia lakukan demi satu tujuan mulia, membahagiakan keluarga kecilnya, terutama suaminya, Ali, dan ibu mertuanya, Bu Marni. Tiba-tiba pintu ruang kerja di rumah mewahnya terbuka perlahan. Ali masuk dengan wajah yang ditekuk, penuh kecemasan yang tampaknya sengaja ia pamerkan. Di belakangnya, Bu Marni mengikuti dengan langkah tertatih-tatih, memegangi dadanya seolah menahan sakit yang amat sangat. Drama dimulai. Sayang, panggil Ali dengan suara lirih, mendekati meja kerja Nada. Kondisi ibu semakin parah. Obat dari dokter di sini sepertinya sudah tidak mempan. Tadi ibu hampir pingsan lagi di kamar mandi. Nada langsung berdiri, rasa lelahnya seketika hilang digantikan kekhawatiran. Ia menghampiri ibu mertuanya dan memapahnya duduk di sofa empuk di sudut ruangan. Ia memijat pelan tangan wanita tua itu. Ibu kenapa tidak bilang kalau sakitnya kambuh? Kita ke rumah sakit sekarang ya, Bu, tawar Nada dengan tulus. Bu Marni menggeleng lemah, aktingnya sungguh layak mendapat piala. Tidak usah, Nada. Dokter di sini tidak ada yang cocok. Ibu ingin berobat ke spesialis di luar kota saja. Teman pengajian ibu bilang di sana ada dokter hebat. Tapi, biayanya pasti mahal. Ibu tidak mau menyusahkan kamu. Ali menimpali dengan cepat, aku mau bawa ibu ke sana besok pagi, sayang. Mungkin butuh waktu seminggu untuk terapi dan pemulihan. Tapi kamu tahu sendiri kan, bisnis jual beli mobil bekas aku lagi sepi bulan ini. Aku malu minta sama kamu terus. Hati Nada terenyuh melihat wajah memelas suami dan mertuanya. Tanpa pikir panjang, ia berjalan kembali ke mejanya, membuka laci terkunci, dan mengambil sebuah kartu berwarna hitam mengkilap. Itu adalah kartu kredit korporat dengan limit paling tinggi yang biasa ia gunakan untuk keperluan mendesak perusahaan. Mas, pakai ini, kata Nada sambil menyerahkan kartu itu ke tangan Ali. Mata Ali berbinar sekilas, namun ia segera menutupinya dengan wajah sedih. Ini kartu perusahaan, Mas. Tolong gunakan dengan bijak ya. Prioritaskan untuk pengobatan ibu, biaya rumah sakit, penginapan yang nyaman buat ibu, dan makan kalian selama di sana. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu karena laporannya langsung masuk ke audit kantor. Pesan Nada dengan lembut namun tegas. Ali mengangguk mantap, menggenggam tangan istrinya. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling berbakti. Aku janji akan menjaga ibu dan menggunakan uang ini sebaik mungkin. Bu Marni pun ikut memeluk Nada. Sebuah pelukan yang terasa dingin namun tidak disadari oleh Nada. Terima kasih, Nada. Doakan ibu cepat sembuh ya. Keesokan harinya, subuh-subuh sekali Ali dan Bu Marni sudah siap berangkat. Nada yang masih harus bersiap ke kantor hanya bisa mengantar mereka sampai teras. Ia melambaikan tangan saat taksi online membawa orang-orang terkasihnya pergi. Dalam hatinya, ia berdoa semoga mertuanya segera pulih. Ia sama sekali tidak menyadari
bahwa kepergian itu adalah awal dari sebuah bencana besar dalam rumah tangganya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi saksi bisu perubahan drastis itu. Begitu mereka turun dari taksi dan memastikan tidak ada orang yang dikenal, sakit yang diderita Bu Marni sembuh seketika. Langkahnya yang tadi tertatih kini menjadi gesit dan bersemangat. Wajah memelas Ali berubah menjadi senyum lebar penuh kemenangan. Akhirnya, bebas juga dari rumah itu, seru Bu Marni sambil membenarkan letak tasnya. Ibu sudah muak harus pura-pura sakit terus di depan istrimu yang sok sibuk itu. Sabar, Bu. Yang penting sekarang, kartu sakti, ini sudah di tangan kita, ujar Ali sambil mencium kartu hitam milik Nada. Kita bisa beli apa saja di Singapura nanti. Mereka tidak langsung masuk ke gerbang keberangkatan. Ali dan Bu Marni menunggu di dekat salah satu kafe bandara. Tak lama kemudian, seorang wanita muda berjalan mendekat dengan gaya yang sangat mencolok. Ia mengenakan gaun pendek berwarna merah menyala, kacamata hitam besar di atas kepala, dan menyeret koper bermerek. Itu adalah Fafa. Sayang, seru Fafa manja, langsung menghambur memeluk Ali tanpa malu-malu di depan umum. Aduh, cantiknya calon mantu ibu, puji Bu Marni, memeluk Fafa dengan hangat, pelukan yang jauh lebih tulus daripada yang ia berikan pada Nada tadi pagi. Kamu sudah siap liburan? Siap dong, Bu. Fafa udah bikin daftar belanjaan tas-tas branded yang mau Fafa beli di Orchard Road nanti. Tenang aja, nanti Fafa pilihin juga buat ibu biar makin hits, jawab Fafa dengan nada centil. Nah, gitu dong. Itu baru menantu idaman. Pintar berdandan, enak diajak jalan, nggak kayak si Nada. Punya uang banyak tapi penampilannya kucel, bau kertas, sibuk kerja terus sampai lupa ngurus suami dan mertua, cibir Bu Marni penuh kebencian. Ali tertawa. Sudahlah, Bu. Justru bagus Nada sibuk kerja bagai kuda. Biar dia yang cari uang sampai mati, kita yang menikmati hasilnya. Lagi pula, dia terlalu bodoh. Dia pikir kita benar-benar pergi berobat ke luar kota. Padahal tiket pesawat ke Singapura sudah aku pesan sejak minggu lalu. Tapi Mas, kartunya aman kan? Limitnya cukup buat aku belanja? Tanya Fafa memastikan sambil melirik kartu di tangan Ali. Tenang, Fea. Limit kartu ini ratusan juta. Istriku yang bodoh itu bilang, pakai buat darurat. Nah, bagi kita kan belanja barang mewah dan liburan itu kebutuhan darurat, jawab Ali sambil mengedipkan sebelah matanya. Mereka bertiga tertawa lepas, seolah dunia adalah milik mereka. Tanpa rasa bersalah sedikitpun, mereka berjalan menuju gerbang keberangkatan internasional. Sementara di tempat lain, di sebuah gedung perkantoran yang dingin, Nada sedang duduk memijat pelipisnya, bekerja keras menyelesaikan proyek demi proyek, mengira suaminya sedang berjuang demi kesembuhan ibunya. Nada tidak tahu, pesawat yang ditumpangi suami dan mertuanya bukan terbang menuju rumah sakit, melainkan menuju surga belanja di negeri tetangga, membawa serta wanita lain yang siap menggerogoti hasil keringatnya. 2 hari berlalu sejak keberangkatan Ali dan Bu Marni. Di kantor, suasana begitu sibuk. Nada baru saja selesai memimpin rapat evaluasi bulanan yang menguras energi. Ia kembali ke ruangannya, berharap bisa istirahat sejenak sambil menunggu kabar dari suaminya. Anehnya, sejak kemarin Ali sangat sulit dihubungi. Setiap kali Nada menelepon, panggilannya selalu dialihkan, atau Ali hanya membalas dengan pesan singkat, sinyal jelek, sayang. Ibu lagi terapi, tidak boleh berisik. Nada mencoba mengerti. Mungkin rumah sakit tempat mertuanya dirawat memang memiliki aturan ketat. Namun, kegelisahan seorang istri seringkali menjadi firasat yang tak terbantahkan. Tok, tok, tok. Pintu ruangan diketuk pelan. Sophie, asisten pribadi sekaligus staf keuangan kepercayaan Nada, masuk dengan wajah pucat. Tangannya memegang tablet dengan gemetar. Sophie sudah bekerja dengan Nada sejak perusahaan ini masih berupa ruko kecil, jadi ia tahu betul seluk-beluk kehidupan bosnya. Masuk, Sof. Ada apa? Kok muka kamu tegang begitu? Ada masalah dengan supplier kain? Tanya Nada sambil menyesap teh hangatnya. Sophie tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, berdiri di depan meja Nada dengan keraguan yang nyata. Bu Nada, maaf sebelumnya. Saya harus melaporkan ini karena ibu meminta saya memantau pengeluaran kartu kredit perusahaan yang dibawa Pak Ali. Nada meletakkan cangkirnya. Iya,
Kenapa? Apa limitnya kurang? Biaya pengobatan ibu memang mahal. Sof, kalau kurang, biar saya transfer tunai saja. Bukan, Bu. Bukan kurang. Suara Sofi tercekat. Tapi, ada transaksi yang tidak wajar. Sangat tidak wajar. Sofi meletakkan tabletnya di hadapan Nada. Di layar itu terpampang mutasi transaksi real-time dari bank. Mata Nada menyipit membaca baris demi baris laporan tersebut. Tiket pesawat kelas bisnis, 3 penumpang. Tujuan, Singapura, gumam Nada membaca data itu. Keningnya berkerut dalam. Singapura? Mas Ali bilang mau keluar kota, ke daerah pegunungan yang sejuk untuk terapi. Kenapa jadi ke Singapura? Dan kenapa 3 penumpang? Siapa satunya lagi? Perawat? Nada mencoba berpikir positif. Mungkin dokternya merujuk ibu ke Singapura mendadak. Sof, kamu tahu kan kesehatan ibu itu prioritas. Sofi menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca menatap bosnya yang terlalu baik itu. Bu Nada, saya juga berpikir begitu awalnya. Tapi saya penasaran dengan nama penumpang ketiga yang tertera di data maskapai. Namanya Fafa. Saya mencoba mencari nama itu di media sosial, karena sepertinya nama itu tidak asing. Dulu, Pak Ali pernah beberapa kali menyukai postingan akun dengan nama itu. Jantung Nada mulai berdetak lebih cepat. Lalu, akun Instagramnya tidak dikunci, Bu. Dan baru saja, 15 menit yang lalu, dia membuat update cerita. Sofi menggeser layar tablet, membuka aplikasi Instagram, dan menekan salah satu lingkaran merah di profil bernama Fafa_Kitty. Dunia Nada seakan berhenti berputar saat video berdurasi 15 detik itu diputar. Di layar, terlihat pemandangan ikonik Gardens by the Bay Singapura yang megah. Kamera kemudian berputar menampilkan wajah seorang wanita muda yang cantik dengan riasan tebal, wanita yang sama yang dilihat Nada di bandara dalam bayangannya, namun kini nyata di layar. Wanita itu tersenyum lebar, lalu mengarahkan kamera ke sampingnya. Di sana, berdiri Ali, suaminya. Laki-laki yang pamit dengan wajah sedih 2 hari lalu. Ali mengenakan kacamata hitam dan kemeja pantai bermerek, tertawa lepas sambil merangkul pinggang wanita itu. Tidak ada gurat kesedihan atau kekhawatiran di wajahnya. Kamera bergeser lagi, dan hati Nada hancur berkeping-keping. Bu Marni ada di sana. Mertuanya yang katanya sakit parah, hampir pingsan, dan butuh dipapah, kini sedang berdiri tegak sambil memegang koun es krim besar. Bu Marni melambai ke kamera dengan ceria. Suara wanita di video itu terdengar jelas, menusuk telinga Nada lebih tajam dari sembilu. Hai guys. Hari pertama di Singapura nih. Seneng banget akhirnya bisa liburan bareng calon suami dan calon ibu mertua tersayang. Duh, dimanjain banget, belanja sepuasnya. Makasih ya sayang. Di video itu, wanita tersebut mencium pipi Ali, dan Ali membalasnya dengan senyuman penuh cinta. Video berakhir. Layar kembali gelap, namun kegelapan yang sesungguhnya kini menyelimuti hati Nada. Ruangan itu hening. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar mendengung. Tangan Nada gemetar hebat saat memegang tablet itu. Air matanya tidak jatuh. Belum. Rasa sakitnya terlalu dalam hingga air mata pun enggan keluar. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan yang terencana. Mereka, orang-orang yang Nada lindungi dan biaya hidupnya, bersekongkol membohonginya mentah-mentah. Bu. Panggil Sofi lirih, takut melihat bosnya yang membatu. Nada menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya yang terasa sesak. Bayangan wajah memelas Bu Marni yang memegang dadanya kemarin, dan wajah Ali yang penuh janji manis, kini berganti menjadi wajah-wajah serakah yang sedang tertawa di atas penderitaannya. Mereka sehat, Sof. Suara Nada terdengar dingin, sangat berbeda dari biasanya. Ibu sehat. Mas Ali bahagia. Ternyata, obat yang mereka butuhkan hanyalah uangku dan kebebasan dari kehadiranku. Nada berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke jalan raya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita pekerja keras yang selama ini mengalah, yang selalu menomorsatukan keluarga, kini merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Mereka pikir aku tidak akan tahu, desis Nada pelan. Mereka pikir karena aku sibuk, aku tidak akan memeriksa. Mereka lupa,
Uang yang mereka pakai untuk bersenang-senang itu adalah hasil keringatku, darahku. Nada berbalik menatap Sophie. Tatapannya kini tajam, tidak ada lagi kelembutan seorang istri yang naif. Sophie, panggil Nada tegas. Iya, Bu. Cek semua transaksi yang masuk hari ini. Apa saja yang mereka beli? Sophie dengan cekatan membuka kembali data mutasi. Banyak sekali, Bu. Baru saja ada transaksi di toko tas mewah Louis Vuitton, senilai 40 juta rupiah. Lalu ada pembayaran hotel bintang 5 untuk 2 kamar suite selama 5 malam. Total tagihan kartu kredit yang berjalan dalam 2 hari ini sudah hampir mencapai 150 juta rupiah. Nada tersenyum miris. 150 juta. Jumlah itu bisa digunakan untuk membayar gaji puluhan karyawannya, tapi Ali menghabiskannya dalam 2 hari untuk wanita lain dan ibunya yang pura-pura sakit. Cukup, kata Nada. Cukup sampai di sini drama mereka. Nada kembali duduk di kursinya. Ia tidak menangis lagi. Rasa sedihnya telah bermetamorfosis menjadi amarah yang elegan. Ia mengambil ponselnya, menatap foto profil Ali di kontak WhatsApp-nya, lalu meletakkannya dengan kasar di meja. Sophie, hubungi pihak bank sekarang, perintah Nada. Suaranya tenang namun mematikan. Blokir kartu itu? Atau batasi limitnya, Bu? Tanya Sophie memastikan. Nada menatap lurus ke mata Sophie. Blokir. Blokir total. Laporkan sebagai kartu hilang atau penyalahgunaan jika perlu. Pastikan tidak ada 1 rupiah pun yang bisa keluar dari kartu itu lagi. Tutup juga akses ke rekening tambahan yang dipegang Mas Ali. Baik, Bu. Laksanakan sekarang. Jawab Sophie tanpa ragu. Ia sendiri merasa geram melihat kelakuan suami bosnya. Nada bersandar di kursi kerjanya, membayangkan apa yang akan terjadi di Singapura sana. Saat ini mereka mungkin sedang tertawa, memilih-milih barang mewah, merasa menjadi raja dan ratu. Tapi sebentar lagi, istana pasir itu akan runtuh. Selamat menikmati liburan terakhir kalian, bisik Nada pada kesunyian ruang kerjanya. Dan selamat datang di neraka yang sesungguhnya. Sementara itu, ribuan kilometer dari Jakarta, langit Singapura tampak begitu cerah, seolah mendukung kebahagiaan semu yang sedang dirayakan oleh Ali, Bu Marni, dan Fafa. Udara di kawasan Orchard Road terasa mahal dan eksklusif. Trotoar lebar yang dipenuhi turis mancanegara menjadi panggung bagi Fafa untuk memamerkan gaya hidup barunya. Tangan Fafa penuh dengan kantong belanjaan bermerek Gucci, Prada, Hermes. Ia berjalan melenggak-lenggok bak model papan atas, diapit oleh Ali yang tersenyum bangga dan Bu Marni yang wajahnya berseri-seri, jauh berbeda dari wajah nenek sakit-sakitan yang ia tampilkan di Jakarta. Aduh, Fafa, kamu pakai tas warna meron itu kelihatan elegan sekali. Nak, cocok sama kulit kamu yang putih mulus. Puji Bu Marni sambil mengelus tas baru yang baru saja dibeli Ali 5 menit lalu. Fafa mengibaskan rambutnya dengan manja. Iya dong, Bu. Fafa kan ngerti fashion. Nggak kayak yang di Jakarta itu. Punya duit banyak tapi seleranya kampungan. Masak sio tasnya itu-itu saja, warnanya hitam melulu lagi. Bu Marni tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat menyakitkan jika Nada mendengarnya. Hus, jangan sebut nama dia di sini, nanti sial. Si Nada itu memang pelit. Fafa, dia bilang uangnya diputar buat modal lah, buat gaji karyawan lah. Alasan saja. Padahal dia cuma nggak mau memanjakan ibu dan suami sendiri. Lihat kamu, baru sampai saja sudah bisa bikin ibu merasa jadi ratu. Ali merangkul bahu ibunya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam erat jemari Fafa. Sudah, Bu, nikmati saja. Selama kartu sakti ini ada di dompet Ali, ibu mau minta apa saja pasti Ali belikan. Nada nggak akan berani marah. Dia itu terlalu bucin sama Ali, dia takut kehilangan Ali. Jadi, dia pasti merem saja lihat tagihannya nanti. Mas Ali emang suami idaman. Seru Fafa sambil mendaratkan ciuman kilat di pipi Ali. Sekarang kita kemana lagi, Mas? Aku lihat di seberang ada butik perhiasan yang koleksi kalungnya bagus banget. Gas terus. Kita borong Singapura hari ini, jawab Ali dengan percaya diri yang meluap-luap. Ia merasa seperti raja minyak. Padahal mahkota yang ia pakai adalah hasil curian dari istana istrinya sendiri. Di Jakarta,
Suasana justru berbanding terbalik. Di ruang kerjanya yang senyap, Nada menatap layar ponselnya yang terus menyala. Rentetan notifikasi SMS banking masuk bertubi-tubi seperti peluru yang menembus dadanya. Pembelian berhasil, $3.500 Singapura di Gucci Store. Pembelian berhasil, $5.200 Singapura di Louis Vuitton. Pembelian berhasil, $800 Singapura di Starbucks Reserve. Setiap denting notifikasi itu mewakili keringat dan kerja kerasnya. Nada teringat bagaimana ia sering menahan diri untuk tidak membeli sepatu baru, karena ingin menambah bonus tahunan bagi karyawannya. Ia teringat bagaimana ia rela makan siang di warteg sederhana dekat pabrik, demi menghemat pengeluaran operasional. Namun kini, uang yang ia jaga dengan penuh amanah itu dihambur-hamburkan dalam hitungan jam oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Air mata Nada akhirnya menetes. Bukan karena kehilangan uangnya, tapi karena menyadari betapa murahnya harga dirinya di mata mereka. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia hormati, suami tempatnya bersandar, dan ibu mertua yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Ternyata ketulusan tidak bisa membeli kesetiaan. Bisik Nada lirih, suaranya pecah di antara isak tangis yang ia tahan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka kembali. Sophie masuk dengan langkah cepat. Bu Nada, lapor Sophie. Pihak bank sudah memproses laporannya. Pemblokiran sedang dilakukan oleh sistem pusat. Mungkin butuh waktu 1 atau 2 menit lagi untuk efektif sepenuhnya, karena transaksi lintas negara. Nada menghapus air matanya dengan kasar. Ia menegakkan punggungnya, kembali memasang topeng ketegaran seorang pemimpin perusahaan. Bagus, Sof. Biarkan mereka menikmati 1 atau 2 menit terakhir itu. Itu akan menjadi kenangan manis terakhir sebelum mereka jatuh ke tanah. Kembali ke Singapura, Ali, Bu Marni, dan Fafa kini sudah berdiri di depan etalase toko perhiasan mewah. Mata Fafa berbinar menatap sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk hati yang berkilauan ditimpa lampu toko. Mas, itu cantik banget, rengek Fafa sambil menunjuk kalung tersebut. Kalau aku pakai itu pas arisan nanti, pasti teman-temanku iri semua. Harganya lumayan juga ya, $15.000 Singapura, gumam Ali membaca label harga. Namun, gengsinya sebagai lelaki yang sedang dipuja-puja mengalahkan akal sehatnya. Ah, kecil itu. Demi calon istriku yang cantik, apa sih yang enggak? Bu Marni ikut memanas-manasi. Beli saja, Li, anggap saja investasi. Daripada uangnya dipegang Nada, cuma jadi tumpukan kertas di bank. Mending jadi berlian, bisa dipakai Fafa. Tanpa ragu, mereka masuk ke dalam toko. Pelayan toko dengan seragam rapi menyambut mereka dengan ramah, melihat tentengan belanjaan mereka yang banyak sebagai tanda bahwa mereka adalah pelanggan kelas kakap. Saya mau kalung yang di depan tadi, kata Ali dengan gaya angkuh, mengeluarkan dompetnya. Ia menarik kartu hitam milik Nada dengan gerakan dramatis, seolah ia adalah pemilik sah kekayaan itu. Pelayan itu dengan sigap mengambilkan kalung tersebut. Fafa langsung mencobanya di depan cermin. Wah, ibu lihat deh. Pas banget di leher Fafa. Cantik sekali, nak. Aura kamu langsung keluar. Puji Bu Marni berlebihan. Oke, saya ambil. Tidak usah dibungkus. Biar dipakai langsung saja, kata Ali sambil menyerahkan kartu itu kepada pelayan. Gesek saja. Ali berdiri dengan pose santai, satu tangan masuk ke saku celana, tersenyum lebar menatap Fafa yang sedang mengagumi bayangannya di cermin. Ia membayangkan malam ini akan menjadi malam yang indah di Hotel Bintang 5, merayakan kemenangan mereka menipu Nada. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di seberang lautan, Nada baru saja menutup buku masa lalunya dan menekan tombol penghancur untuk masa depan Ali. Pelayan itu memasukkan kartu ke mesin EDC. Ali menunggu bunyi struk keluar, bunyi yang selama 2 hari ini menjadi musik favoritnya. Namun, detik demi detik berlalu, mesin itu hening. Ali masih tersenyum, Bu Marni masih tertawa, dan Fafa masih sibuk berpose. Mereka tidak tahu bahwa pesta di atas luka Nada telah resmi berakhir. Langit di atas kepala mereka masih cerah, tapi badai yang sesungguhnya baru saja tiba di meja kasir itu. Pelayan toko itu menatap layar mesin EDC dengan kening berkerut, lalu mencoba menggesek kartu itu sekali lagi. Bunyi B panjang yang menyakitkan telinga terdengar, memecah keheningan di meja kasir.
Lampu indikator di mesin itu berkedip merah, bukan hijau seperti yang diharapkan Ali. "Maaf, Tuan. Kartunya ditolak," ucap pelayan itu datar. Senyum ramahnya sedikit memudar, berganti dengan tatapan profesional yang dingin. Ali tertawa kecil, tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa kagetnya. "Mbak bercanda ya? Coba digesek lagi. Mungkin pita magnetiknya kotor atau mesin Mbak yang sinyalnya jelek. Itu kartu platinum, limitnya ratusan juta. Tidak mungkin ditolak." Fafa yang masih sibuk bercermin menoleh dengan wajah masam. "Ada apa sih, Mas? Kok lama banget? Aku sudah gerah nih mau lanjut belanja sepatu." "Sebentar sayang, biasa, mesinnya agak error," jawab Ali menenangkan, meski keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Pelayan itu menghela napas pelan, namun tetap berusaha sopan meski nada suaranya mulai tegas. "Tuan, saya sudah mencobanya 3 kali. Keterangannya selalu sama, declined, do not honor. Ini artinya pihak bank penerbit memblokir transaksi ini. Silakan hubungi bank Anda atau gunakan metode pembayaran lain." Wajah Ali seketika pucat pasi. Darahnya serasa berhenti mengalir. "Diblokir? Bagaimana mungkin? Nada tidak pernah memblokir kartu ini sebelumnya. Bahkan saat Ali menggunakannya untuk membeli motor sport bulan lalu dengan alasan operasional kantor." "Jangan ngawur kamu," sambar Bu Marni yang mulai tersinggung. Ia maju mendekati meja kasir dengan gaya sok berkuasa. "Kamu tahu siapa anak saya? Dia pengusaha sukses. Jangan bikin malu kami di sini. Coba pakai mesin yang lain." Pelayan itu mulai kehilangan kesabaran. Ia meletakkan kartu hitam itu di atas meja kaca dengan sedikit kasar. "Maaf, Nyonya. Masalahnya bukan di mesin kami, tapi di kartu Anda. Kalau tidak bisa bayar, mohon kalungnya dikembalikan. Ada pelanggan lain yang antre." Kata-kata itu bagaikan tamparan keras di wajah mereka bertiga. Beberapa pengunjung toko yang berpenampilan elegan mulai menoleh dan berbisik-bisik. Tatapan mereka yang tadi kagum melihat belanjaan Ali, kini berubah menjadi tatapan merendahkan. Fafa panik. Ia memegang kalung di lehernya erat-erat. "Mas, kok jadi gini sih? Malu tahu dilihatin orang. Cepetan bayar pakai kartu yang lain." Tangan Ali gemetar saat merogoh dompet kulitnya. Ia mengeluarkan 2 kartu debit pribadinya. Kartu-kartu yang selama ini jarang ia isi karena ia selalu mengandalkan uang nada. Dengan harapan yang tipis, ia menyodorkan salah satunya. "Pakai ini saja." Suara Ali terdengar parau. Pelayan itu memprosesnya kembali. Hening sejenak, lalu "Beb, saldo tidak mencukupi," kata pelayan itu tanpa basa-basi. Ali mencoba kartu terakhirnya. Hasilnya sama. Saldo tidak mencukupi. Tentu saja tidak cukup. Isi rekening pribadinya tak lebih dari 2 juta rupiah, sisa uang jajan yang diberikan nada minggu lalu. Harga kalung itu hampir 150 juta rupiah. "Tuan, Nyonya," suara pelayan itu kini terdengar seperti vonis hakim. "Tolong lepaskan kalungnya sekarang. Atau saya panggilkan keamanan." Wajah Fafa memerah pada menahan malu dan marah. Dengan kasar, ia melepas kalung berlian itu dan menghempaskannya ke meja kasir. "Nih, dasar toko nggak beres," umpatnya, padahal hatinya menjerit ingin memiliki benda berkilau itu. Mereka bertiga keluar dari butik mewah itu dengan langkah terburu-buru, seolah dikejar setan. Bu Marni menutupi wajahnya dengan kipas tangan, sementara Ali menunduk menghindari tatapan orang-orang. Atmosfer kemenangan yang mereka rasakan 10 menit lalu lenyap tak berbekas, berganti menjadi awan kelabu kepanikan. Mereka berhenti di sebuah bangku taman di pinggir jalan Orchard Road. Hiruk-pikuk kota yang gemerlap kini terasa mencekik. "Ini gimana sih, Li?" semprot Bu Marni, langsung menyalahkan anaknya. "Katanya kartu sakti, kok bisa ditolak? Ibu malu banget tadi dibentak pelayan toko. Mau ditaruh di mana muka ibu?" "Mas Ali bohong ya?" tuduh Fafa dengan mata melotot. "Jangan-jangan kamu sebenarnya nggak punya duit? Kamu bilang CEO, masa gesek kartu aja nggak bisa? Tahu gini aku nggak mau ikut panas-panasan ke sini." "Diam dulu," bentak Ali, membuat kedua wanita itu terlonjak kaget. Ali belum pernah membentak Fafa sebelumnya. Napas Ali memburu. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar.
Pasti ada kesalahan sistem di bank. Atau nada lupa bayar tagihan bulan lalu, gumam Ali mencoba menyangkal kenyataan. Ia mencari nama, istriku, di kontak ponselnya dan menekan tombol panggil. Tuh, tidak tersambung. Panggilan langsung terputus. Ali mencoba lagi, kali ini lewat WhatsApp. Foto profil nada yang biasanya menampilkan wajah cantiknya, kini kosong. Abu-abu. Pesan yang ia kirimkan hanya centang satu. Diblokir. Bisik Ali, suaranya tercekat di tenggorokan. Ponsel itu nyaris terlepas dari genggamannya. Nomor aku diblokir nada. WhatsApp juga diblokir. Bu Marni membelalakan matanya. Maksud kamu apa, Li? Nada tahu kita di sini? Ali menelan ludah yang terasa pahit. Sepertinya begitu, Bu. Dia mematikan akses kartunya. Dia memblokir nomor aku. Kita nggak bisa menghubungi dia. Kepanikan yang sesungguhnya mulai merayap. Mereka berada di negeri orang, tanpa uang tunai yang cukup karena Fafa sudah menghabiskan jatah uang cash Ali untuk membeli skincare di bandara tadi. Hotel tempat mereka menginap belum dibayar lunas, karena mereka berencana membayarnya saat check-out menggunakan kartu kredit itu. Terus nasib belanjaan aku gimana? Tanya Fafa egois, tidak peduli pada situasi genting itu. Terus kita makan malam di mana? Mas, dompet kamu masih ada cash berapa? Ali membuka dompetnya. Kosong. Hanya ada beberapa lembar recehan dolar Singapura, sisa bayar taksi tadi. Habis, kata Ali lemas. Uang tunai habis. Apa? Pekik Bu Marni dan Fafa bersamaan. Langit sore Singapura mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, seolah menjadi pertanda bahaya yang akan datang. Di tengah keramaian kota metropolitan itu, 3 orang manusia serakah itu berdiri mematung, baru menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Akses kehidupan mewah mereka telah diputus, dan kini mereka hanyalah gelandangan dengan pakaian bermerek di negeri asing. Matahari mulai terbenam, menyisakan langit senja yang muram di atas Singapura. Ali, Bu Marni, dan Fafa berjalan kembali menuju hotel mewah tempat mereka menginap dengan langkah gontai. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pamer kemesraan. Perut mereka mulai berbunyi, memprotes rasa lapar yang sejak siang belum terisi. Bayangan makan malam seafood mewah di pinggir teluk yang sudah mereka rencanakan, kini lenyap berganti menjadi kecemasan akan nasib mereka malam ini. Sesampainya di lobi hotel yang megah, Ali berusaha bersikap tenang. Ia berharap masalah kartu kredit tadi hanya gangguan sementara, atau mungkin hanya berlaku di mesin toko perhiasan. Ia yakin pihak hotel tidak akan memperlakukan tamu VIP sepertinya dengan buruk. Kalian tunggu di lobi. Aku mau ke resepsionis sebentar, minta kunci kamar diganti. Tadi pas aku coba di lift kok nggak bisa akses, ujar Ali beralasan, padahal jantungnya berdegup kencang. Fafa mendengus kesal, membanting tubuhnya ke sofa lobi. Cepetan, Mas. Aku mau mandi, gerah. Kakiku lecet jalan jauh pakai heels ini. Ali mengangguk gugup dan mendekati meja resepsionis. Seorang petugas pria dengan setelan jas rapi menyapanya, namun tidak ada senyum ramah di wajah itu. Tatapannya dingin dan penuh selidik. Selamat malam, Pak Ali. Kami sudah menunggu Anda, kata petugas itu datar. Sistem kami mendeteksi kartu kredit yang Anda gunakan untuk deposit dan jaminan pembayaran telah diblokir oleh bank penerbit. Statusnya invalid. Ali menelan ludah, keringat dingin kembali mengucur. Ah, masa sih? Itu pasti salah sistem. Saya akan urus besok pagi. Sekarang tolong buka akses kamar saya. Ibu saya sakit dan butuh istirahat. Petugas itu menggeleng tegas. Maaf, Pak. Kebijakan hotel kami sangat ketat. Karena tagihan kamar suite Anda selama 2 malam ini belum terbayar dan jaminan hangus, kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk kembali ke kamar. Kami meminta pelunasan sekarang juga sebesar $2.500, atau silakan tinggalkan hotel ini. Suara petugas itu cukup keras hingga terdengar oleh beberapa tamu lain. Bu Marni yang melihat gelaga tidak beres segera menghampiri, diikuti Fafa yang wajahnya sudah menekuk masam. Ada apa lagi ini, Li? Kenapa lama sekali? Tanya Bu Marni tidak sabar. Mereka minta bayaran sekarang, Bu. Kartunya benar-benar mati.
bisik Ali, suaranya bergetar hebat. Apa? Pekik Fafa, suaranya melengking memenuhi lobi yang hening. Ia langsung merangsek maju, mendorong Ali ke samping. Mas, kamu jangan main-main ya. Barang-barang aku semua ada di kamar. Tas branded, baju-baju, skincare mahal aku, semua di sana. Aku mau ambil. Maaf, Nyonya, potong petugas keamanan yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Postur tubuhnya tegap dan mengintimidasi. Barang-barang Anda kami tahan sebagai jaminan sampai seluruh tagihan dilunasi. Anda tidak diizinkan naik ke lantai atas. Detik itu juga, topeng manis Fafa hancur berkeping-keping. Wajah cantiknya berubah menjadi menyeramkan karena amarah. Ia berbalik menatap Ali dengan tatapan jijik yang belum pernah Ali lihat sebelumnya. Dasar laki-laki tidak berguna, teriak Fafa tepat di depan wajah Ali. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu CEO. Ternyata apa? Bayar hotel saja nggak mampu? Kamu penipu, Ali. Kamu nipu aku. Ali terperangah. Sayang, pelankan suaramu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Sabar sedikit, aku akan coba hubungi teman aku. Sabar jidatmu. Fafa meludah ke lantai, tidak peduli lagi pada etika. Aku sudah korbankan waktu aku buat nemenin kamu dan ibumu yang rewel ini, berharap dapat belanjaan mewah, dapat liburan enak. Ternyata aku malah jadi gembel di sini. Tahu gini mending aku jalan sama om-om pejabat daripada sama kamu yang cuma benalu istri. Bu Marni yang mendengar itu langsung naik pitam. Darah bangsawannya, yang sebenarnya hanya halusinasi, mendidih. Jaga mulutmu ya, perempuan kampung. Berani-beraninya kamu hina anak saya dan saya. Tadi saja kamu puji-puji saya, panggil ibu sayang, sekarang kamu maki-maki. Fafa tertawa sinis. Tawanya terdengar seperti nenek sihir. Halah, diam kau tua bangka. Sadar diri dong. Kalian itu dua-duanya sama saja. Parasit. Kalau bukan karena uang istri sah anakmu itu, kalian itu nggak ada harganya. Tadi aku hormat karena aku pikir dompet kalian tebal. Kalau kosong begini, buat apa aku sopan? Najis. Kalimat itu menampar Bu Marni lebih keras daripada tamparan fisik. Ia memegangi dadanya. Kali ini sakitnya nyata, bukan pura-pura. Wanita yang ia banggakan, yang ia sebut menantu idaman karena pandai bergaya, ternyata adalah ular berbisa yang hanya mengincar harta. Ia teringat wajah Nada, menantu yang selalu ia hina kucel dan pelit, yang tidak pernah sekalipun meninggikan suara padanya, bahkan saat ia marahi habis-habisan. Sudah cukup dramanya, kata petugas keamanan tegas. Ia memberi isyarat pada rekannya. 2 orang satpam bertubuh besar langsung menggiring mereka bertiga keluar dari pintu putar hotel. Lepaskan. Jangan sentuh saya. Saya bisa jalan sendiri. Teriak Fafa meronta-ronta saat didorong keluar. Mereka terhempas ke trotoar depan hotel. Pintu kaca otomatis tertutup di belakang mereka, seolah menutup akses ke kehidupan layak yang baru saja mereka cicipi. Mereka berdiri di pinggir jalan dengan pakaian yang melekat di badan, tanpa koper, tanpa tempat berteduh, dan tanpa uang sepeser pun. Angin malam Singapura mulai menusuk kulit. Ali terduduk lemas di trotoar, mengacak-acak rambutnya frustrasi. Bu Marni menangis sesenggukan, rasa lapar dan malu bercampur menjadi satu. Sementara Fafa berdiri berkacak pinggang, menatap Ali dengan kebencian yang meluap-luap. Dengar ya, Ali, desis Fafa dingin. Urusan kita selesai. Jangan harap aku mau kenal sama kamu lagi. Dasar kere. Fafa berbalik badan dan mulai berjalan menjauh, meski ia sendiri tidak tahu mau kemana. Fafa, tunggu. Jangan tinggalkan kami, seru Ali memelas, mencoba mengejar. Kita harus sama-sama cari jalan keluar. Cari jalan keluar sendiri sana sama ibumu, bentak Fafa tanpa menoleh. Aku mau cari mangsa lain yang dompetnya beneran berisi, bukan tong kosong nyaring bunyinya kayak kamu. Ali terpaku menatap punggung Fafa yang menjauh di keramaian malam. Hatinya hancur lebur. Wanita yang karenanya ia tega mengkhianati Nada. Wanita yang ia bela mati-matian di depan ibunya, kini membuangnya seperti sampah begitu tahu ia tak berdaya. Di sampingnya, Bu Marni merintih pelan. Li, ibu lapar. Ibu mau pulang. Ibu kangen rumah.
Ali menatap ibunya dengan mata kosong. Rumah? Rumah yang mana? Rumah mewah tempat mereka tinggal adalah milik Nada. Dan Nada sudah menutup pintunya rapat-rapat. Di tengah gemerlap lampu kota Singapura yang menyilaukan, Ali akhirnya menyadari betapa gelap masa depannya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Ali dan Bu Marni. Singapura yang dikenal sebagai kota metropolitan yang gemerlap dan bersih, kini terasa seperti penjara raksasa yang dingin bagi mereka. Tanpa uang sepeser pun, tanpa paspor, yang tertahan di dalam tas di hotel, dan tanpa tujuan, mereka terpaksa menggelandang seperti tuna wisma. Mereka menemukan sebuah bangku taman yang agak tersembunyi di dekat kawasan Clark Quay. Suara riuh rendah wisatawan yang sedang menikmati makan malam di restoran pinggir sungai terdengar sayup-sayup, semakin menyiksa perut mereka yang kosong. Fafa masih bersama mereka, namun jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Wanita itu duduk di ujung bangku sambil terus menggerutu. Matanya liar menatap sekeliling, mencari celah untuk menyelamatkan diri sendiri. Li, panggil Fafa tiba-tiba, suaranya melembut, berbeda dengan bentakannya tadi sore. Pinjam ponsel kamu sebentar dong. Ponselku mati total, kehabisan baterai. Aku ingat ada teman lamaku yang tinggal di daerah sini. Siapa tahu dia bisa bantu kita kasih tumpangan malam ini. Ali, yang sedang memijat kaki ibunya yang bengkak, menoleh dengan secercah harapan. Benarkah, Fea? Kamu punya teman di sini? Coba hubungi, Fea. Kasihan ibu sudah masuk angin. Tanpa curiga, Ali menyerahkan ponsel pintarnya, satu-satunya barang berharga yang tersisa di sakunya. Ponsel itu adalah model terbaru yang dibelikan Nada bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun. Fafa mengambil ponsel itu dengan cepat. Aku cari sinyal di sana sebentar ya, agak ke pinggir jalan biar jernih suaranya. Ali mengangguk lemah. Jangan lama-lama ya. Fafa berjalan menjauh. Semeter, 2 meter, 10 meter. Sesekali ia menoleh ke belakang. Melihat Ali yang kembali sibuk mengurus Bu Marni yang merintih, Fafa menyeringai licik. Tanpa pikir panjang, Fafa langsung berlari kencang menyeberangi jalan, menyetop taksi yang kebetulan melintas, dan menghilang di telan kegelapan malam. Ia membawa kabur ponsel Ali, aset terakhir yang bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan atau dijual. 10 menit berlalu. 20 menit. Ali mulai gelisah. Ia berdiri, celingukan mencari sosok kekasihnya. Mana Fafa? Li? Kok lama sekali? Tanya Bu Marni dengan suara parau. Ali berlari ke arah Fafa pergi tadi. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mencelos. Ia sadar, ia telah ditipu mentah-mentah untuk kedua kalinya oleh wanita yang sama. Fafa telah pergi, meninggalkannya benar-benar tanpa akses komunikasi. Fafa? Teriak Ali frustrasi. Suaranya pecah di udara malam, namun tak ada jawaban selain tatapan aneh dari beberapa pejalan kaki yang lewat. Ali kembali ke bangku taman dengan bahu terkulai. Bu Marni yang menyadari situasi langsung menangis histeris. Kurang ajar. Perempuan setan. Dia bawa lari HP kamu. Li, terus kita gimana? Ibu lapar. Li, ibu haus. Sabar, Bu. Tidur saja dulu. Besok pagi kita cari jalan ke kedutaan, hibur Ali, padahal ia sendiri tidak tahu di mana letak kedutaan dan bagaimana cara ke sana tanpa uang dan peta. Malam itu mereka lalui dengan menggigil kedinginan, tidur berhimpitan di bangku keras beratapkan langit. Nyamuk dan angin malam menyiksa kulit mereka yang terbiasa dengan AC dan kasur empuk. Keesokan paginya, matahari terbit dengan terik yang menyengat. Bu Marni bangun dengan kondisi memprihatinkan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering pecah-pecah, dan tubuhnya demam tinggi. Akting sakit yang ia mainkan di Jakarta kini menjadi kenyataan pahit. Air. Li, minta air. Rintih Bu Marni lemah. Tubuhnya gemetar hebat karena hipoglikemia, kekurangan gula darah, dan dehidrasi. Ali panik luar biasa. Ia merogoh semua saku celana dan bajunya, berharap menemukan satu koin yang tertinggal. Nihil. Benar-benar kosong. Rasa lapar juga melilit perutnya dengan hebat, membuatnya pusing dan mual. Ali melihat sekeliling. Di seberang jalan, ada sebuah minimarket 24 jam yang ramai pengunjung. Dari pintu kaca yang terbuka, Ali bisa melihat deretan roti, sandwich,
dan air mineral dingin yang menggoda. Aroma kopi dan roti panggang seolah memanggil-manggil namanya. Akal sehat Ali mulai tumpul tergerus insting bertahan hidup. Ia tidak tega melihat ibunya mati perlahan di pinggir jalan negeri orang. "Ibu tunggu di sini. Ali carikan makan," bisik Ali. Ia membenahi bajunya yang kusut, mencoba terlihat senormal mungkin agar tidak dicurigai. Ali melangkah masuk ke dalam minimarket itu. Udara sejuk AC menyambutnya, kontras dengan panasnya udara luar. Jantungnya berdegup kencang bak genderang perang. Ia berpura-pura melihat-lihat rak minuman. Tangannya gemetar saat meraih sebotol air mineral. Matanya melirik ke arah kasir yang sedang sibuk melayani pembeli lain. Kesempatan itu datang. Ali bergerak cepat ke lorong roti. Ia mengambil 2 bungkus roti isi coklat dan dengan gerakan kikuk, ia menyelipkannya ke dalam balik jaketnya. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia merasa seluruh CCTV di toko itu menatapnya tajam. Cepat keluar, batin Ali menjerit. Ia berjalan menuju pintu keluar dengan langkah terburu-buru, berusaha terlihat santai namun gagal total. Gestur tubuhnya yang gelisah sangat mencolok. Baru saja kakinya melangkah melewati sensor pintu otomatis. "Hey, you, stop!" teriak suara berat dari arah belakang. Ali tersentak kaget. Bukannya berhenti, kepanikan membuatnya mengambil keputusan bodoh. Ia berlari. Stop him!" teriak kasir wanita sambil menunjuk ke arah Ali. Ali berlari sekuat tenaga menyeberangi trotoar, berharap bisa mencapai ibunya dan mengajaknya lari. Namun, ia lupa bahwa ia belum makan berhari-hari. Kakinya lemas. Belum sampai 10 meter, seorang petugas keamanan toko yang bertubuh besar berhasil mengejarnya. Bruk! Ali didorong hingga tersungkur ke aspal panas. Botol air mineral dan roti curiannya terlempar keluar dari balik jaketnya, menggelinding menyedihkan di jalanan. "Please my mother is sick hungry." Ali memohon dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, wajahnya menempel di aspal, tangannya dipelintir ke belakang oleh petugas keamanan. Orang-orang mulai berkerumun, merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Ali, sang suami direktur yang biasanya angkuh, kini menjadi tontonan sebagai pencuri roti. Dari kejauhan, Bu Marni yang melihat anaknya ditangkap, berusaha bangun dan berteriak, "Ali, jangan tangkap anak saya. Dia orang kaya. Dia bukan maling." Namun suaranya terlalu lemah, dan tubuhnya yang renta akhirnya ambruk, pingsan di atas trotoar yang keras. Ali melihat ibunya jatuh tak sadarkan diri. "Ibu!" teriaknya histeris sambil meronta. Sirine mobil polisi mulai terdengar mendekat, meraung-raung memecah pagi Singapura, menandakan akhir dari kebebasan Ali dan awal dari babak baru penderitaan mereka di balik jeruji besi. Suara besi beradu dengan besi menggema nyaring di lorong yang dingin itu, menandakan terkuncinya kebebasan Ali. Pria yang beberapa hari lalu masih duduk di kursi bisnis pesawat terbang sambil menyeruput sampanye, kini duduk meringkuk di sudut sel tahanan kantor polisi Singapura yang sempit dan berbau apek. Ali menatap kedua tangannya yang kotor. Tidak ada lagi jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Semua barang pribadinya telah disita petugas saat proses pendataan. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye pudar, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kemeja pantai branded yang ia banggakan sebelumnya. "Tuan Ali," panggil seorang petugas kepolisian dengan bahasa Melayu yang fasih namun tegas. Petugas itu berdiri di balik jeruji sambil memegang papan jalan. Ali segera bangkit, mendekat ke jeruji dengan wajah penuh harap. "Pak, tolong saya, Pak. Ini semua salah paham. Saya bukan pencuri. Saya pengusaha dari Jakarta. Saya punya uang maksud saya istri saya punya uang. Tolong telepon istri saya, Pak." Petugas itu menatap Ali dengan pandangan datar. "Kami sudah memeriksa latar belakang Anda. Pihak hotel tempat Anda menginap juga telah membuat laporan resmi atas tuduhan penipuan jasa dan melarikan diri, tanpa membayar tagihan sebesar ribuan dolar. Ditambah aksi pencurian di minimarket tadi pagi, posisi Anda sangat sulit, Tuan." Lutut Ali lemas seketika. Ia merosot kembali ke lantai. "Jadi, pihak hotel juga sudah melapor?" "Habis sudah." Ia benar-benar terperangkap di negeri orang dengan pasal berlapis. "Ibu saya, bagaimana ibu saya?" tanya Ali lirih, air matanya mulai menetes.
Bayangan ibunya yang pingsan di trotoar terus menghantui pikirannya. Wanita tua yang bersama Anda sudah dibawa ambulans ke rumah sakit Tan Tock Seng. Kondisinya stabil, tapi lemah karena dehidrasi berat dan stres. Dia sekarang di bangsal perawatan umum, dijaga oleh petugas sosial karena tidak ada penjamin. Jelas petugas itu. Di tempat terpisah, di sebuah bangsal rumah sakit yang ramai dan berisik, Bu Marni terbangun. Cahaya lampu neon yang terang menyilaukan matanya. Ia mencoba bergerak, namun tangannya terasa berat. Sebuah selang infus tertancap di punggung tangannya yang keriput. Ali, Ali. Panggil Bu Marni parau. Seorang perawat mendekat. Nyonya sudah sadar? Tolong jangan banyak bergerak dulu. Tekanan darah Nyonya sangat rendah. Bu Marni menatap sekeliling dengan bingung. Ini bukan kamar VIP rumah sakit mahal yang biasa dipesankan nada untuknya jika ia sakit flu sedikit saja. Ini bangsal kelas 3. Kiri kanannya dipenuhi pasien lain yang mengerang kesakitan. Tidak ada TV, tidak ada AC dingin yang nyaman, hanya kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. Anak saya mana? Suster? Ali mana? Tanya Bu Marni panik. Perawat itu tampak ragu sejenak. Putra Anda sedang dalam penanganan pihak kepolisian. Nyonya. Nyonya fokus saja pada penyembuhan. Polisi? Mata Bu Marni terbelalak. Ingatan tentang Ali yang diseret petugas keamanan toko berkelebat di benaknya. Tangisnya pecah seketika. Ia meraung memanggil nama anaknya, membuat pasien lain merasa terganggu. Rasa malu, takut, dan penyesalan bercampur aduk menjadi racun yang menyakitkan. Ia teringat Nada. Menantu yang selalu ia sebut, pembawa sial, itu, justru selalu ada di sampingnya memijat kakinya saat ia sakit, menyuapinya dengan sabar. Sekarang, di saat ia benar-benar butuh pertolongan, ia sendirian. Fafa si menantu idaman palsu itu sudah lenyap entah kemana. Sementara itu di Jakarta, suasana di kantor Nada hening namun mencekam. Jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Nada sedang memeriksa sampel kain untuk koleksi lebaran tahun depan, ketika telepon di meja Sofi berdering. Bukan dering telepon biasa, melainkan panggilan interlokal. Sofi mengangkatnya. Halo, selamat siang. Dengan kantor Ibu Nada? Wajah Sofi berubah serius mendengarkan suara di seberang sana. Ia mencatat beberapa hal di buku catatannya dengan tangan gemetar. Baik, Pak. Saya mengerti. Saya akan sampaikan segera kepada beliau. Terima kasih informasinya. Sofi menutup telepon dan menatap Nada dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, namun juga ada rasa lega karena keadilan akhirnya menemukan jalannya. Bu Nada, panggil Sofi pelan. Nada menoleh, seolah sudah menduga kabar apa yang akan datang. Dari Singapura? Sofi mengangguk. Dari kepolisian Singapura, Bu. Pak Ali ditahan atas tuduhan pencurian dan penipuan tagihan hotel. Bu Marni dirawat di rumah sakit umum sebagai pasien terlantar. Mereka mendapatkan nomor kantor ini dari data paspor Pak Ali yang tersimpan di sistem imigrasi saat mereka melacak identitasnya. Nada menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke kursi kebesarannya. Ia memejamkan mata sejenak. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Bagaimanapun, mendengar orang yang pernah ia cintai dan hormati jatuh ke titik serendah itu, tetap menyisakan nyeri di hati nuraninya. Mereka meminta perwakilan keluarga atau konsulat untuk datang, Bu. Kalau tidak, Pak Ali akan diproses hukum tanpa pendampingan dan Bu Marni akan diserahkan ke dinas sosial sana setelah sembuh. Lanjut Sofi. Nada membuka matanya. Tatapannya kini tajam dan penuh determinasi. Hubungi Pak Haris, pengacara kita. Suruh dia siapkan semua berkas perceraian dan berkas hukum terkait penyalahgunaan aset perusahaan, perintah Nada tegas. Kita akan ke sana, Bu? Tanya Sofi. Ya, kita ke sana besok pagi penerbangan pertama, jawab Nada sambil berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap langit Jakarta yang mulai mendung. Tapi ingat satu hal, Sofi, lanjut Nada, suaranya dingin menusuk tulang. Saya pergi ke sana bukan sebagai istri yang akan menebus kesalahan suaminya dengan uang. Saya pergi ke sana sebagai CEO yang akan menuntut pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan, dan sebagai manusia yang akan memulangkan seorang ibu tua ke tanah airnya. Baik, Bu. Saya siapkan tiketnya untuk Ibu,
Pak Haris, dan saya, jawab Sofi sigap. Nada menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita lemah yang dulu selalu menuruti perintah mertua dan suaminya sudah mati. Kini yang berdiri adalah Nada yang baru. Bertahanlah sedikit lagi di sana. Mas Ali, Ibu, gumam Nada pelan. Aku akan datang. Tapi kedatanganku bukan untuk menyelamatkan kalian dari hukuman, melainkan untuk memastikan kalian menerima konsekuensi dari keserakahan kalian sendiri. Di seberang lautan, di balik jeruji besi yang dingin, Ali duduk memeluk lututnya, perutnya perih melilit karena lapar. Ia membayangkan wajah Nada. Dulu ia sering mengeluh masakan Nada kurang asin atau kurang pedas. Sekarang, ia rela memberikan apa saja demi bisa memakan nasi goreng buatan Nada yang hangat. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan kali ini, penyesalan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Bandara Changi menyambut kedatangan Nada dengan kesibukan yang sama seperti saat Ali dan Bu Marni mendarat beberapa hari lalu. Namun, kali ini auranya berbeda. Nada berjalan keluar dari terminal kedatangan dengan langkah tegap, mengenakan setelan blazer hitam yang membalut tubuhnya dengan elegan. Di sisi kirinya berjalan Sofi yang sigap membawa berkas, dan di sisi kanannya, Pak Haris, pengacara senior berwajah tegas, melangkah dengan wibawa. Tidak ada senyum liburan di wajah mereka. Misi mereka jelas, membereskan kekacauan, bukan untuk menyelamatkan penjahat. Kita ke rumah sakit dulu, Bu, tanya Pak Haris saat mereka masuk ke dalam mobil jemputan sewaan. Nada mengangguk pelan sambil memandang jalanan Singapura yang rapi. Ya, Pak. Bagaimanapun dia orang tua. Saya ingin memastikan kondisinya sebelum saya menghadapi anaknya. Perjalanan menuju rumah sakit Tan Tock Seng terasa hening. Nada memutar cincin pernikahannya di jari manis, sebuah benda yang kini terasa asing dan menyakitkan. Ia menarik napas panjang, melepas cincin itu perlahan, dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. Detik itu, ia bukan lagi istri Ali. Ia adalah Nada, wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, bau antiseptik yang menyengat langsung menyapa indera penciuman mereka. Nada diantar perawat menuju bangsal perawatan umum. Di sana, di ranjang nomor 2 dari ujung, terbaring sesosok wanita tua yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya kusut, wajahnya kuyu, dan matanya menatap kosong ke langit-langit. Ibu, panggil Nada pelan. Bu Marni menoleh perlahan. Saat melihat wajah Nada, air matanya langsung tumpah. Bukan tangisan akting seperti biasanya, ini adalah tangisan ketakutan yang murni. Nada, ya Allah, Nada kamu datang. Nak, isak Bu Marni seraya berusaha bangun, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah Nada. Ibu takut di sini, Nada. Orang-orangnya galak, makanannya hambar. Bawa ibu pulang, Nak. Ibu janji akan baik sama kamu. Ibu menyesal. Nada tidak menyambut uluran tangan itu dengan pelukan hangat seperti dulu. Ia hanya memegang tangan mertuanya sebentar, lalu melepaskannya dengan sopan. Beristirahatlah, Bu. Semua biaya administrasi rumah sakit sudah saya lunasi, kata Nada dengan nada datar. Terima kasih, Nada. Kamu memang menantu terbaik. Si Fafa itu setan. Dia tinggalkan ibu di jalanan. Dia hina ibu. Cuma kamu yang peduli sama ibu. Racau Bu Marni, berusaha mencari simpati dengan menjelekkan Fafa. Nada menatap mata mertuanya dalam-dalam. Saya melunasi biaya ini bukan karena saya menantu terbaik, Bu. Tapi karena saya masih punya hati nurani sebagai manusia. Saya tidak tega membiarkan seorang ibu terlantar di negeri orang, meskipun ibu itu telah bersekongkol membohongi saya. Bu Marni terdiam, mulutnya terkatup rapat. Ia merasakan dingin yang menjalar dari ucapan Nada. Tiket pulang ibu sudah diurus Sofi. Lusa, setelah dokter mengizinkan, ibu akan diantar pulang ke Indonesia. Tapi ingat satu hal, Bu, Nada memberi jeda, membuat jantung Bu Marni berdegup kencang. Ibu tidak akan kembali ke rumah saya. Rumah itu adalah rumah saya. Saya sudah menyewakan sebuah kamar yang layak di Panti Werda, Panti Jompo, yang bagus di Jakarta Selatan untuk ibu tinggali sementara waktu. Panti Jompo? Pekik Bu Marni syok. Kamu mau buang ibu? Ibu ini mertuamu, Nada? Saya tidak membuang ibu.
Saya memberikan tempat tinggal dan perawatan yang layak. Saya sudah tidak sanggup tinggal satu atap dengan orang yang menusuk saya dari belakang. Keputusan saya sudah bulat, tegas nada, lalu berbalik badan. Sophie akan menemani ibu di sini sebentar. Saya harus ke kantor polisi menemui anak ibu. Tanpa menoleh lagi pada tangisan histeris Bu Marni, Nada melangkah pergi. Hatinya perih, tapi ia tahu ini adalah batas yang harus ia tetapkan demi kewarasannya sendiri. Tujuan selanjutnya, kantor polisi. Suasana di ruang kunjungan tahanan jauh lebih mencekam. Nada duduk di kursi besi yang dingin, diapit oleh Pak Haris. Pintu di seberang mereka terbuka. Ali masuk dikawal 2 petugas. Penampilan Ali sangat menyedihkan. Wajahnya kusam, matanya bengkak, dan ia terlihat kurus. Begitu melihat Nada, mata Ali berbinar. Ia mengira Nada datang sebagai pahlawan penyelamat seperti biasanya. "Sayang," seru Ali, hendak menghambur memeluk Nada, namun ditahan oleh petugas. Ia duduk di kursi seberang meja dengan napas memburu. "Sayang, aku tahu kamu pasti datang. Cepat bayar jaminannya, sayang. Aku sudah nggak kuat di sini. Makanannya tidak enak. Tidurnya di lantai. Ayo kita pulang, aku kangen rumah." Nada menatap pria di hadapannya itu tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa cinta, yang tersisa hanya rasa kasihan yang bercampur dengan kejijikan. "Jangan panggil saya dengan sebutan itu, Pak Ali," potong Nada dingin. Ali terperangah. "Pak Ali, kok kamu panggil aku gitu? Aku suamimu, Nada. Aku hilaf. Ini semua gara-gara Fafa. Perempuan itu yang goda aku, dia yang paksa aku ke sini. Aku sebenarnya nggak mau, sayang. Aku korban." Nada menggeleng pelan, muak dengan alasan klise itu. Ia memberi kode pada Pak Haris. Pak Haris membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah, lalu meletakkannya di depan Ali. "Pak Ali," suara Pak Haris berat dan mengintimidasi. "Kedatangan Bu Nada ke sini bukan untuk membayar jaminan, atau membebaskan Anda dari tuntutan hukum Singapura. Kasus pencurian dan penipuan hotel itu murni tanggung jawab pribadi Anda." "Maksudnya?" tanya Ali bingung, keringat dingin mulai bercucuran. "Terus Nada kesini buat apa?" "Bu Nada hadir di sini mewakili perusahaan," lanjut Pak Haris. "Ini adalah berkas tuntutan hukum atas penggelapan dana perusahaan. Bukti transfer, penggunaan kartu kredit korporat untuk kepentingan pribadi, dan manipulasi laporan keuangan yang Anda lakukan selama setahun terakhir sudah kami rangkum. Total kerugian perusahaan mencapai 2 miliar rupiah. Mata Ali melotot. 2 miliar? "Nada, kamu mau memenjarakan suamimu sendiri?" Nada akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun tajam menusuk. "Uang itu hak karyawan saya, Ali. Hak ratusan orang yang bekerja keras siang malam. Kamu memakainya untuk foya-foya dengan wanita lain. Kamu pikir saya akan diam saja? Tapi aku suamimu. Hartamu kan hartaku juga," bentak Ali putus asa. "Salah," jawab Nada cepat. "Perusahaan itu milikku sebelum kita menikah. Ada perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani dulu. Ingat? Kamu lupa membacanya karena terlalu sibuk membayangkan hidup enak." Pak Haris menyodorkan satu dokumen lagi. Dan ini adalah surat gugatan cerai. Bu Nada sudah mendaftarkannya di Pengadilan Agama Jakarta pagi ini. Anda bisa membacanya nanti di sel Anda. Ali gemetar hebat. Ia menatap Nada, mencari sisa-sisa cinta di mata istrinya, tapi ia hanya menemukan tembok tebal yang tak bisa ditembus. "Nada, tolong." Suara Ali berubah menjadi bisikan parau. "Jangan begini. Kalau aku dipenjara di sini, terus dituntut di Indonesia, hidupku hancur, Nada. Aku minta ampun. Aku cium kakimu." Nada berdiri perlahan, merapikan blazernya. "Hidupmu hancur bukan karena aku, Ali, tapi karena pilihanmu sendiri. Nikmati waktu istirahatmu di sini. Anggap saja ini liburan panjang yang kamu inginkan." "Ayo, Pak Haris. Urusan kita sudah selesai," ajak Nada. Mereka berdua berjalan menuju pintu keluar. "Nada, jangan tinggalkan aku." "Nada?" Teriakan Ali yang memilukan menggema di seluruh ruangan.
Disusul suara seretan paksa saat petugas membawanya kembali ke sel. Nada terus berjalan lurus, air matanya menetes satu persatu, jatuh ke lantai kantor polisi yang dingin. Ia tidak menoleh ke belakang. Langkah kakinya berat. Namun setiap langkah itu membawanya semakin jauh dari masa lalu yang menyakitkan, menuju masa depan yang, meski sepi, setidaknya bersih dari kebohongan. Hari-hari berlalu lambat di balik tembok beton penjara Changi yang dingin. Bagi Ali, waktu seolah berhenti berputar. Tidak ada lagi dering telepon, tidak ada notifikasi media sosial, dan yang paling menyiksa, tidak ada lagi kenyamanan. Makanan yang disajikan hambar, dengan porsi yang sangat terbatas, jauh berbeda dengan masakan rumahan Nada yang dulu sering ia cela kurang bumbu atau kurang mewah. Kini, ia rela menukar apapun yang tersisa dari hidupnya, demi sepiring nasi goreng hangat buatan istrinya itu. Di sudut sel yang lembab dan berbau apek, Ali sering duduk melamun memeluk lutut. Bayangan Fafa yang meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan terus menghantui pikirannya, menyiksanya lebih kejam daripada hukuman fisik. Bodoh, aku benar-benar bodoh. Rutuk Ali sambil memukuli kepalanya sendiri ke dinding sel. Suaranya menggema kosong. Ia menyadari kebodohannya yang fatal. Ia telah menukar berlian permata, seorang istri yang tulus, setia, dan mandiri, dengan batu kali yang tak berharga. Ia kehilangan wanita yang mencintainya apa adanya demi wanita yang hanya mencintai isi dompetnya. Setiap malam, Ali tertidur di lantai keras dengan pipi basah, meratapi nasibnya yang kini menjadi narapidana di negeri asing, terancam dideportasi sebagai kriminal, dan harus pulang ke Indonesia hanya untuk menghadapi tuntutan hukum yang lebih berat serta gugatan cerai. Sementara itu, pesawat yang membawa Bu Marni dan Sofi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Bu Marni duduk lemas di kursi roda, didorong oleh petugas bandara. Wajahnya masih pucat sisa-sisa sakit kemarin, namun matanya liar dan cemas mencari sosok Nada di kerumunan penjemput di terminal kedatangan. "Mana Nada? Dia tidak jemput ibu?" tanya Bu Marni ketus kepada Sofi yang berjalan di sampingnya membawa berkas kepulangan. Nada suaranya masih menyeratkan arogansi, seolah ia adalah korban yang harus dikasihani. "Bu, Nada sedang sibuk mengurus audit perusahaan, Bu. Saya yang ditugaskan mengantar ibu sampai ke tempat tujuan," jawab Sofi sopan namun berjarak. Tidak ada lagi senyum ramah berlebih seperti dulu saat Sofi masih menghormati Bu Marni sebagai ibu dari bosnya. Mereka masuk ke dalam mobil operasional kantor. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan Jakarta, Bu Marni terus mengoceh, berusaha menutupi ketakutannya. "Nanti bilang sama Nada, ibu mau kamar yang di bawah saja. Kaki ibu masih sakit kalau harus naik tangga ke kamar atas. Terus suruh pembantu masak sayur bayam bening sama tempe goreng hangat. Ibu lagi nggak nafsu makan yang berminyak-minyak," perintah Bu Marni seolah-olah ia baru pulang dari liburan biasa. Ia masih menyangkal kenyataan bahwa posisinya di rumah itu sudah hangus terbakar oleh ulahnya sendiri. Sofi tidak menjawab, hanya fokus melihat jalan raya. Hatinya miris melihat wanita tua di sampingnya yang belum sadar diri ini. Mobil itu melaju, namun tidak mengarah ke kawasan perumahan elit Pondok Indah tempat tinggal Nada. Mobil itu berbelok ke arah pinggiran Jakarta Selatan yang lebih sepi dan asri. Lo, ini mau kemana? Jalan ke rumah kan harusnya lurus tadi? Kamu nyasar ya, Sofi? Jangan main-main kamu. Protes Bu Marni mulai panik, tangannya mencengkeram pegangan pintu. Tidak nyasar, Bu. Kita sudah hampir sampai, jawab Sofi datar tanpa menoleh. 5 menit kemudian, mobil berbelok masuk dan berhenti di depan sebuah gerbang besar bertuliskan, Geraha Lansia Sejahtera. Bangunan itu bersih, terawat dengan taman yang luas, namun tetap saja, itu bukan rumah keluarga. Itu adalah panti jompo. Mata Bu Marni terbelalak lebar, napasnya tercekat. Apa-apaan ini? Kenapa kamu bawa ibu ke panti jompo? Aku punya rumah. Anakku punya rumah mewah. Nada gila ya? Sofi mematikan mesin mobil, lalu memutar tubuhnya menghadap ke belakang. Tatapannya tegas. Maaf, Bu. Rumah itu milik Bu Nada, bukan milik Pak Ali, apalagi milik Ibu. Dan sesuai instruksi Bu Nada yang sudah disampaikan di Singapura kemarin, Ibu tidak diizinkan lagi menginjakan kaki di sana. Bu Nada sudah membayar lunas biaya tinggal Ibu di sini untuk kelas VIP selama setahun ke depan. Di sini ada perawat 24 jam, ada teman seusia Ibu,
dan makanannya terjamin. Tidak. Aku tidak mau. Bu Marni berteriak histeris, air matanya tumpah ruah. Antar aku pulang ke Nada. Aku mau bicara sama dia. Dia nggak bisa perlakukan aku seperti sampah begini. Aku ini mertuanya. Aku ibunya Ali. Dua orang perawat berseragam putih keluar dari gedung, menghampiri mobil dengan sigap. Sophie membuka pintu penumpang. Bu, tolong jangan persulit keadaan, ucap Sophie. Suaranya sedikit melunak karena iba. Bu Nada sudah sangat berbaik hati tidak menuntut ibu secara hukum atas keterlibatan ibu memakai uang perusahaan. Ini adalah opsi terbaik. Di jalanan ibu tidak punya siapa-siapa. Mas Ali di penjara dan tidak akan pulang dalam waktu dekat. Rumah kontrakan lama ibu sudah dijual Mas Ali tahun lalu untuk gaya hidup. Kan? Tubuh Bu Marni lemas seketika mendengar fakta pahit itu. Benar. Rumah peninggalan almarhum suaminya sudah dijual Ali, dan uangnya habis entah kemana. Sejak itu mereka menumpang hidup sepenuhnya pada kemurahan hati Nada. Tanpa Nada, ia hanyalah gelandangan tua tanpa atap. Dengan berurai air mata dan bahu terguncang hebat, Bu Marni dipapah turun ke kursi roda oleh para perawat. Ia menatap mobil kantor yang perlahan mundur dan meninggalkannya. Pintu gerbang panti ditutup perlahan, seolah menutup babak kehidupannya yang nyaman sebagai nyonya besar palsu. Kini ia harus menghabiskan masa tuanya dalam kesepian, dihantui rasa penyesalan abadi karena telah menyia-nyiakan menantu sebaik Nada demi menuruti gengsi dan keserakahan yang tak berujung. Di tempat lain, di rumah mewah yang kini terasa sangat luas dan sepi, Nada berdiri di depan lemari pakaian di kamar utamanya. Di lantai, berserakan kemeja-kemeja mahal milik Ali, jas-jas bermerek, dan barang-barang mewah lainnya yang dulu dibeli menggunakan uang keringat Nada. Nada tidak menangis. Wajahnya tenang, seperti danau yang airnya tak beriak. Ia memasukkan baju-baju itu satu persatu ke dalam kardus besar. Ia sedang melakukan pembersihan, bukan hanya fisik rumahnya, tapi juga jiwanya. Saat tangannya meraih sebuah kotak jam tangan yang pernah ia berikan sebagai hadiah ulang tahun Ali tahun lalu, gerakannya terhenti sejenak. Memori manis sekilas berputar. Saat Ali berjanji akan selalu setia, saat Ali mengecup keningnya dengan mesra. Namun, memori itu segera tertutup oleh bayangan video Ali dan Fafa yang tertawa riang di Singapura. Rasa sakit itu masih ada, tapi akal sehatnya kini memegang kendali. Nada membuang kotak jam itu ke dalam kardus dengan gerakan tegas. Mbak Siti, panggil Nada pada asisten rumah tangganya yang berdiri di ambang pintu dengan wajah sedih. Iya, Bu. Tolong angkut semua kardus ini. Sumbangkan ke panti asuhan atau yayasan sosial. Apa saja, terserah. Yang penting jangan ada satupun barang bekas Mas Ali yang tersisa di kamar ini sebelum matahari terbenam. Perintah Nada mutlak. Baik, Bu. Foto pernikahan besar yang di ruang tamu bagaimana? Tanya Mbak Siti hati-hati. Nada berjalan keluar kamar menuju ruang tamu. Di dinding utama, tergantung foto pernikahan mereka yang sangat besar dengan bingkai emas ukiran Jepara. Di foto itu, Ali dan Nada tersenyum bahagia dalam balutan busana pengantin adat. Nada menatap foto itu lama. Dulu, foto itu adalah simbol kebanggaannya, bukti cintanya. Sekarang, foto itu hanyalah monumen kebohongan. Nada menurunkan foto itu sendiri. Bingkainya berat, seberat beban pengkhianatan yang selama ini ia pikul sendirian tanpa sadar. Turunkan. Buang fotonya, simpan bingkainya. Bingkainya mahal, masih bisa dipakai untuk lukisan pemandangan yang lebih indah dan menenangkan, kata Nada sambil meletakkan bingkai itu di lantai dengan posisi terbalik, menyembunyikan wajah masa lalunya yang naif. Malam itu, Nada duduk di balkon kamarnya, menyesap teh hangat sendirian. Rumahnya sunyi. Tidak ada lagi suara TV yang menyetel sinetron kesukaan Bu Marni dengan volume keras, tidak ada lagi rengekan manja Ali yang minta dibelikan gadget baru. Kesunyian itu awalnya terasa asing dan menusuk, namun perlahan berubah menjadi ketenangan yang melegakan dada. Nada menatap langit Jakarta yang gelap. Ia tahu badai belum sepenuhnya berlalu. Proses perceraian di pengadilan masih akan berjalan panjang, gunjingan tetangga dan kerabat pasti akan terdengar menyakitkan. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa tidur tanpa rasa cemas memikirkan apakah uang di rekeningnya cukup untuk memuaskan keinginan orang lain yang tak pernah puas. Ia telah kehilangan suami dan mertua,
Tapi malam ini, di bawah langit yang sama yang menaungi penjara Ali dan panti jompo Bu Marni, Nada merasa ia baru saja menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. Wanita yang kuat, berharga, dan merdeka. 3 bulan telah berlalu sejak badai besar menghantam kehidupan rumah tangga Nada. Waktu seakan berlari cepat bagi mereka yang sibuk menata masa depan, namun merangkak lambat bagi mereka yang terpuruk dalam penyesalan. Pagi itu, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, suasana hening pecah oleh suara ketukan palu hakim yang tegas. 3 kali ketukan. To, to, to. Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat Ali bin Rahmat terhadap penggugat Nada binti Salim. Nada menghembuskan napas panjang yang selama ini tertahan di dadanya. Di sampingnya, Pak Haris tersenyum tipis dan mengangguk memberikan selamat. Tidak ada air mata di pipi Nada hari ini, hanya ada rasa lega yang luar biasa. Statusnya kini telah resmi kembali menjadi lajang. Beban berat bernama, istri yang berbakti pada suami benalu, telah terangkat sepenuhnya dari pundaknya. Sementara itu, di kursi tergugat, kursi itu kosong. Ali tidak hadir. Ia masih menjalani sisa masa tahanannya di Singapura sebelum proses deportasi yang dijadwalkan hari ini. Siang harinya, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, sebuah pesawat dari Singapura mendarat. Di antara kerumunan penumpang yang keluar dengan wajah ceria, terlihat seorang pria berjalan menunduk dikawal oleh 2 petugas imigrasi. Pria itu kurus, kulitnya lebih gelap, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade kini tumbuh berantakan. Itu adalah Ali. Ali melangkah keluar dari gerbang kedatangan internasional dengan perasaan campur aduk. Hatinya berdebar kencang. Ada secercah harapan naif di benaknya. Mungkin Nada ada di sini, batinnya. Mungkin Nada sudah tidak marah lagi setelah 3 bulan. Mungkin dia akan menjemputku dan membawaku pulang. Memaafkan kehilafanku seperti yang sudah-sudah. Ali mengangkat wajahnya, matanya liar menyapu barisan penjemput. Ia mencari sosok wanita cantik yang selalu tersenyum hangat padanya. Namun, yang ia temukan bukanlah Nada. 2 orang pria berseragam polisi Indonesia mendekatinya dengan sigap begitu ia melewati batas imigrasi. "Saudara Ali?" tanya salah satu polisi itu tegas. Ali terkejut, langkahnya terhenti. "Iya, saya Ali. Ada apa ini, Pak? Saya baru saja bebas. Kami dari Polres Jakarta Selatan. Kami membawa surat penangkapan atas nama Anda terkait laporan dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan PT Nada Busana senilai 2 miliar rupiah, serta pemalsuan dokumen aset," ujar polisi itu sambil menunjukkan surat perintah dan borgol. Lutut Ali langsung goyah. Dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Harapannya untuk pulang ke rumah, mandi air hangat, dan tidur di kasur empuk musnah seketika. Ia baru saja keluar dari lubang buaya di Singapura, kini masuk ke kandang macan di negerinya sendiri. "Pak, tolong. Pak, izinkan saya telepon istri saya, mantan istri saya, Bu Nada." Ali memohon, air matanya kembali tumpah. Ia menjadi tontonan orang-orang di bandara, persis seperti saat ia berangkat dengan sombong 3 bulan lalu. "Silakan hubungi pengacara Anda nanti di kantor polisi. Sekarang ikut kami," tegas petugas itu. Ali digiring masuk ke dalam mobil polisi. Dari balik kaca jendela mobil, ia menatap langit Jakarta yang abu-abu. Tidak ada Fafa yang cantik, tidak ada ibu yang membelanya, dan tidak ada Nada yang menyelamatkannya. Ia benar-benar sendirian menghadapi konsekuensi dari keserakahannya. Di tempat lain, di sebuah kamar panti jompo yang bersinamun sepi, Bu Marni duduk di kursi rodanya menghadap jendela. Di pangkuannya tergeletak sebuah majalah bisnis edisi terbaru. Sampul majalah itu menampilkan wajah Nada yang tersenyum anggun, memegang penghargaan Businesswoman of the Year. Bu Marni mengelus foto wajah Nada di majalah itu dengan jari keriputnya. Air mata penyesalan menetes membasahi kertas majalah. "Nada menantuku," bisiknya lirih pada kesunyian kamar. "Maafkan ibu, Nak. Ibu kangen dipijat kamu. Ibu kangen dibuatkan teh hangat sama kamu." Tapi rindu itu tidak akan pernah terbalas. Pintu kamarnya diketuk pelan. Seorang perawat masuk membawa nampan makan siang. "Bu Marni, waktunya makan siang. Hari ini menunya sayur sop dan tempe, sesuai permintaan ibu dulu,"
kata perawat itu ramah. Bu Marni hanya mengangguk lemah. Makanan itu mungkin enak, tapi rasanya hambar tanpa kehangatan keluarga. Ia harus menghabiskan sisa hidupnya di sini, mengenang betapa bodohnya ia telah membuang berlian demi segenggam debu. Kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, namun di terminal keberangkatan VIP. Nada duduk santai di lounge eksekutif, menyesap latte hangatnya. Ia mengenakan busana kasual yang chic, sebuah paspor dan tiket penerbangan kelas 1 tujuan Paris tergeletak di meja di hadapannya. Kali ini, ia pergi bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menghadiri Paris Fashion Week sebagai tamu undangan sekaligus memperluas pasar perusahaannya ke Eropa. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sophie. Bu, info dari pengacara. Pak Ali sudah mendarat dan langsung diamankan pihak kepolisian Jakarta Selatan. Proses hukum lanjut. Nada membaca pesan itu tanpa ekspresi berlebih. Ia tidak merasa senang di atas penderitaan orang lain, tapi ia merasa lega karena keadilan telah ditegakkan. Ia mengetik balasan singkat. Terima kasih infonya, Sof. Pastikan semua berjalan sesuai prosedur hukum. Saya boarding dulu. Nada menutup ponselnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ia berdiri, merapikan bajunya, dan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Langkah kakinya ringan dan mantap. Ia melewati dinding kaca besar yang memperlihatkan landasan pacu. Matahari sore bersinar keemasan, menerangi pesawat yang akan membawanya terbang tinggi. Nada tersenyum, senyum yang tulus dari hati yang telah sembuh. Ia telah kehilangan suami yang tidak setia dan mertua yang tidak tahu terima kasih. Namun ia mendapatkan kembali hal yang paling berharga, harga dirinya dan kebahagiaan sejatinya. Selamat tinggal masa lalu, gumam Nada pelan, melangkah pasti menuju masa depan yang cerah. Aku berhak bahagia. Pesawat itu pun lepas landas, membawa Nada terbang menjauh, meninggalkan puing-puing kehancuran Ali dan Bu Marni jauh di bawah sana, menjadi pelajaran pahit yang tak akan terlupakan. Pesan moral. Jangan pernah menukar orang yang tulus mencintaimu dengan kesenangan sesaat yang menipu. Kesetiaan dan ketulusan adalah harta yang tak ternilai. Sekali kau hancurkan, tak ada kekayaan di dunia ini yang mampu membelinya kembali. Ingatlah, karma tidak pernah salah alamat.